Hai semua, saya Aziz dan ini adalah Canon EOS M100, kamera mirrorless Canon yang paling banyak kamu request di komentar untuk dibahas pada tahun 2023 ini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sudah komentar, request, email, dan DM di Instagram. Akhirnya kita bisa bahas kamera ini sekarang. Canon M100 dikeluarkan pada tahun 2017, itu berarti hampir 6 tahun yang lalu, dan sebagai info tambahan, Canon M100 adalah kamera pertama saya dulu dan saya punya pengalaman yang baik dengan kamera ini. Tapi tetap di video ini kita akan tunjukkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan Canon EOS M100 untuk pemakaian tahun 2023. Kita mulai dari kelebihan yang pertama, Canon M100 menurut saya di tahun 2023 masih memenuhi keperluan foto maupun videomu. Karena M100 memiliki 24 megapiksel dan ini kamera APS-C. 24 megapiksel itu pasaran masih banyak yang pakai, terus prosesornya menggunakan Digic 7 dari Canon, ini masih belum tertinggal banget, setidaknya fitur-fitur andalan masih ada di kamera ini. Nanti akan kita bahas di kelebihan selanjutnya, videonya juga Canon M100 mendukung Full HD 60 fps, ini masih bagus banget, ini semua pembahasannya sesuai budget ya, di bawah 10 jutaan. Hasil fotonya kalian bisa lihat dari awal tadi sudah saya tampilkan, dan hasil fotonya ini termasuk tajam, warnanya bagus, ya ini Canon, warnanya banyak yang suka, saya termasuk yang suka warna Canon juga. Lalu di berbagai situasi fotonya tergolong aman, terus khusus low lightnya menurut saya selama pemakaian masih ada kamera lain yang lebih baik, misalnya ada Fujifilm X-T100 atau Sony Alpha 6000. Namun selain catatan kecil untuk low light, mayoritas dari hasil foto Canon M100 ini masih termasuk bagus di harganya. Selain itu M100 juga mendukung RAW, seperti biasanya saya sebutin, kalau format RAW adalah kemampuan maksimal dari fotonya. Lalu untuk hasil videonya, hasilnya kamu bisa lihat sekarang, dan hasil video ini mirip-mirip dengan beberapa kamera Canon lain seperti M6, M5, 200D, terus 800D, ini masih mirip hasilnya dan bukan sesuatu yang jelek ya, ini bagus apalagi melihat dari harganya yang sudah di bawah 7 jutaan. Selain itu terlihat kalau warna yang dihasilkan termasuk bagus, tipikal Canon dan tajam juga. Menurut saya untuk hasil foto maupun videonya masih bisa diandalkan untuk tahun ini ataupun 2-3 tahun mendatang. Selain itu untuk kecepatan burst-nya atau foto beruntunnya, Canon M100 mampu hingga 6 frame per detik untuk lock on AF dan 4 frame per detik untuk servo. Ini bukan cepat tapi bukan lambat juga, kalau melihat harganya masih termasuk kategori standar atau wajar di harganya. Dan ini adalah tabel perbandingan kecepatan foto beruntun dari berbagai kamera yang pernah saya bahas. Lanjut, kelebihan yang kedua adalah kemampuan fokusnya. Canon M100 sudah menggunakan prosesor Digic 7 dari Canon serta mendukung dual pixel AF atau dual pixel autofocus. Dan ini termasuk kelebihannya, ada lompatan yang cukup terasa dibanding seri sebelumnya seperti Canon M10 atau Canon M3. Terlihat perpindahan fokus dari M100 ini selama pengujian saya nggak ada masalah sama sekali, perpindahannya cepat namun tetap terlihat halus, ini tipikal dual pixel AF. Selain itu juga M100 memiliki deteksi wajah yang bekerja dengan baik selama pemakaian saya. Tambahan sedikit ada juga touch to focus, jadi kalian bisa pilih mau fokus di sebelah mana. Lanjut yang ketiga adalah layarnya. Canon M100 ini memiliki layar 3 inci dan bagusnya layarnya ini mendukung full touchscreen seperti HP sekarang, jadi kamu bisa memilih semua menu di layarnya dengan fitur sentuh maupun mengatur fokus juga bisa dengan sentuh layaknya HP. Selain itu layarnya ini tajam dengan resolusi 1 juta titik lebih, cerah juga layarnya dan nyaman untuk dilihat bahkan di luar ruangan, dengan catatan kecerahan layarnya kita maksimalkan. Layarnya juga mendukung flip ke depan untuk selfie, ini bakalan bantu banget untuk pemakaian sehari-hari sesuai keperluanmu. Kelebihan yang keempat dari Canon M100 adalah desain serta fitur-fiturnya. Canon M100 memiliki desain yang ringkas, mungil, mudah dibawa-bawa, mirip seperti M10 namun dengan performa yang lebih baik. Dengan kata lain untuk dibawa traveling, jalan-jalan, taruh di kantong, di jaket, apalagi di tas kecil, ini akan mudah banget. Untuk di bagian atas ada satu tombol puter-puter serta pengaturan yang minim, hanya auto, foto, dan video. Selebihnya diatur di bagian layarnya. Ada yang suka, ada yang enggak, itu preferensi masing-masing, tapi saya pribadi saya nggak suka. Terus ada flash juga yang bisa jadi kamu perlukan. Di bagian kirinya ada switch untuk membuka flashnya. Ada mini HDMI serta USB, jenisnya USB 2 tipe mini B. Ini lebih lama dibanding micro USB. Jadi misalnya pakai micro USB-nya HP, maka itu nggak bisa. Terus di bagian kirinya lagi, ini saya suka banget, yaitu letak memorinya berada di samping. Ini akan memudahkan banget kalau mau ganti-ganti memorinya. Terus di bagian kanan polosan ada speaker di situ. Di bagian bawah ada screw untuk tripod serta tempat baterainya. Sayangnya ini mirip seperti M10 di mana letak screw untuk tripod mepet banget dengan tempat baterainya.
Jadi kalau ada tripod plate yang sudah terpasang di situ, maka mau nggak mau harus dilepas dulu kalau mau ganti baterainya. Lanjut untuk koneksinya, M100 termasuk lengkap, ada Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC. Ini akan memudahkan kalau mau kirim data langsung ke HP, bisa juga melalui aplikasi dari Canon yang tersedia di Play Store atau App Store. Yang nggak kalah penting, M100 mendukung Image Stabilizer atau IS berbasis software. Menurut saya minimal ini sudah lebih baik daripada nggak ada sama sekali, dan bisa kalian lihat perbedaannya ketika IS-nya aktif dan nggak aktif di video ini. Lalu saya coba juga IS-nya dengan handheld dan bisa kalian nilai bagaimana performanya ketika kita gerakkan ke kiri dan ke kanan tanpa tripod. Lanjut, Canon M100 mendukung focus picking. Ini sering saya pakai ketika menggunakan lensa manual dan ini bantu banget. Nggak lupa ada tombol record di bagian atas yang terpisah sendiri. Ini bagus dan terasa natural kalau letaknya di situ. Untuk beratnya sendiri, Canon M100 memiliki berat sekitar 300 gram jika body only, termasuk baterai dan memori. Dengan lensanya sekitar 440 gram, ini lebih ringan sedikit dari Canon M3. Dan ini beberapa perbandingan berat kamera beserta lensa yang pernah saya bahas. Harapannya memang kalau kamera itu jangan berat-berat ya, namun tetap dengan build quality yang berkualitas. Kelebihan yang kelima dari Canon M100 adalah lensanya sudah banyak tersedia di pasaran. Jadi kamu nggak perlu khawatir bingung memilih lensa karena sudah variatif lensanya dari Canon maupun third party itu sudah banyak, harganya bisa dicari yang sesuai dengan kantong kita. Ditambah bisa menggunakan adapter yang artinya lensa tipe IF dan IFS bisa juga digunakan di kamera ini. Hampir lupa, M100 ini menggunakan lensa bertipe IFM. Terus ada satu lensa yang saya sarankan juga kalau bisa dibeli ketika memilih kamera ini, yaitu Canon 22mm f2. Itu lensa mungil yang saya rekomendasikan, harganya juga masih dalam kategori terjangkau. Itu tadi 5 kelebihan dari Canon EOS M100 untuk pemakaian tahun 2023. Seperti biasa kita lanjut bahas kekurangannya, namun saya minta bantuan dari kalian semua teman-teman untuk subscribe channel ini, karena itu berarti banget agar saya bisa terus buat video seputar kamera dan gadget, dan saya berusaha supaya kualitas dari video-video yang kalian lihat seperti sekarang ini selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Langsung kita bahas kekurangan dari Canon EOS M100. Yang pertama adalah kamera ini terlalu simple dari desainnya. Akhirnya gripnya nggak ada, nggak nyaman digenggam, ditambah gripnya ini adalah plastik bertekstur, jadinya bakal licin kalau tangan kamu mudah berkeringat. Ditambah thumb restnya juga terbuat dari plastik bertekstur, kurang nyaman dan agak licin bagi saya. Jujur saya menggenggam kamera ini kurang nyaman, terus tombol fisiknya sedikit banget, dan tombol fisik yang sedikit sebenarnya saya nggak suka, karena akan lebih lambat jika mayoritas menggunakan touchscreen dalam kerja saya. Tapi ini bisa berbeda dengan kalian karena keperluan kita akan kamera juga berbeda-beda. Satu lagi, kalau M100 ini nggak diproduksi lagi ya, karena sudah digantikan dengan M200, otomatis semua toko yang menjual M100 dengan kategori baru itu adalah stok lama dari tokonya. Kekurangan kedua adalah pada bagian fiturnya. Canon M100 ini tidak memiliki hot shoe dan jack audio, jadi untuk tambah langsung lampu atau mic ke M100 itu nggak bisa. Sepertinya memang target pasar M100 adalah kamu yang inginnya kamera simple dan ringkas. Selain itu, Canon M100 nggak ada fitur bracketing, sayang banget, padahal bracketing biasanya digunakan untuk foto-foto landscape, arsitektur, maupun interior. Namun itu tergantung kalian perlu fitur itu atau enggak. Kalau nggak perlu berarti bukan masalah. Pastinya juga karena model M100 ini simple banget, dia nggak memiliki viewfinder, semua tampilan menggunakan layar utamanya. Dan di kamera ini nggak ada 4K, nggak ada 120 fps, serta nggak ada fokus pada mata, yang ada fokus pada wajah seperti yang sudah saya tunjukkan di awal video tadi. Kekurangan yang ketiga adalah baterainya. Mungkin kalau ini saya review di tahun 2018, maka baterai belum menjadi bagian kekurangannya. Namun kamera ini di tahun 2023, baterai LPE12 milik M100 menurut saya adalah kekurangan. Selain karena ukuran daya yang lebih kecil dari LPE17, terus LPE12 juga tidak banyak kamera Canon yang menggunakan baterai itu. Artinya kalau misalnya beberapa tahun ke depan ternyata kita upgrade kamera, bisa-bisa baterai cadangan yang sudah kita beli bakal nggak kepake lagi. Karena yang menggunakan LPE12 hanya M200, M50, dan M50 Mark II. Kalau LPE17, kamera yang menggunakan baterai itu ada M6, M5, M6 Mark II, Canon 200D dan 200D Mark II, Canon 800D, setahu saya Canon EOS RP, R10, R50, dan ada yang lain, semua itu menggunakan LPE17. Kekurangan yang keempat adalah record limit M100 ini untuk Full HD 60 fps. Untuk Full HD 60 fps-nya, Canon M100 hanya mampu merekam hingga 10 menit, dan itu sebentar banget untuk kamera yang digunakan pada tahun 2023.
2023. Yang lebih mendingan adalah Full HD 30 fps-nya itu bisa merekam hingga 30 menit. Dan sebagai catatan, jika menggunakan Full HD 60 fps dengan merekam 2 kali berturut-turut di dalam ruangan tanpa AC, artinya rekam video sekitar 20 menit, Canon M100 sudah mulai menghangat dan terasa di bodi kameranya walau belum mengganggu di tangan sekitar 36-39 derajat. Dan pada saat selesai rekaman kedua ini, di 20 menit tadi, maka Canon M100 nggak bisa merekam di 60 fps lagi karena sudah overheat. Perlu dimatikan dulu kameranya, terus kalau mau lebih lama memang disarankan pakai Full HD 30 fps. Ini termasuk kekurangan di kamera-kamera lama, kalau sekarang manajemen suhu di kamera-kamera terbaru itu biasanya sudah lebih baik. Kekurangan yang kelima dari Canon M100 untuk pemakaian tahun 2023, kamera ini nggak bisa di-charge langsung ke kameranya. Menurut saya ini sayang banget karena konsep kamera ini adalah kamera simple, ringkas, mudah dibawa-bawa, artinya akan lebih sesuai dengan konsep itu kalau bisa langsung di-charge menggunakan power bank. Kita bisa bawa traveling, jalan-jalan, bisa kita charge saat taruh di tas, ini jauh lebih memudahkan kita tentunya. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Canon M100 untuk pemakaian tahun 2023, semoga ini bisa membantu. Kesimpulannya, kamera ini masih layak untuk penggunaan tahun ini. Untuk kalian yang suka traveling, jalan-jalan, atau belajar foto maupun video, ini masih layak. Untuk agak profesional juga sebenarnya masih bisa dengan disupport peralatan-peralatan lain tentunya. Dan sebagai catatan, karena M100 ini laris banget sampai sekarang, maka kamera ini juga ada refurbishnya. Maksudnya kamera lama kemudian dibuat jadi baru lagi, lalu dijual kembali seolah-olah kamera baru. Artinya kamu perlu perhatikan betul-betul tokonya, performanya gimana. Yang paling aman ambil garansi resmi, walaupun kalau garansi resmi itu stok lama berarti, dan harga garansi resminya dekat dengan Canon M200. Disclaimer, ini nggak menuduh semua toko bakal jual refurbish, nggak seperti itu. Catatannya memang teman-teman perlu teliti saat membeli M100 ini. Bagi saya 4 juta, 5 juta bukan uang yang sedikit. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan bantu saya juga dengan subscribe, like jika suka, dislike jika nggak suka, tambahkan komentar, saran, atau tanya-tanya. Terima kasih banyak sudah hadir di channel ini, channel seputar gadget dan teknologi konten kreatif, dan akhirnya see you next time guys.